Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf terlambat karena ya faktor umur kali ya. Jadi saya lupa ini sudah tanggal 3, wifi-nya belum dibayar. Jadi pas tadi mau live jam 5 dicek, ini kenapa kok nggak ada sinyal. Aduh. Nah, setelah dibayar tadi jam 5:04, nunggu belum, ya sudahlah. Ya darurat ini ya saudara, darurat. Saya pakai data, mudah-mudahan laptopnya bisa kuat. Dan saya biasanya sih paling lama 1 jam, paling lama sejam dia udah nyala. Cuma ini belum. Ya sambil berjalan yang ke sana. Bukan faktor U lah, kamu tuh paling senang kalau orang udah salah tuh. Kalau udah lupa nih faktor U katanya. Iya faktor uda maksudnya. Ya Kaselo di Kalimantan Tengah. Ya saya cari-cari kirain nggak ketiduran. Saya jam 4 udah bangun kok. Jam 4 waktu Denpasar, seperti jam 3 di Jakarta saya udah bangun. Cuma itu tadi ya faktor U ya, faktor uda saudara ya. Jadi pas jam 5 mau set alat-alat semuanya, kok nggak ada sinyal ya. Pada kemana sinyalnya, saya pikir apa sinyalnya pergi gitu loh. Nah baru ingat tanggal 3. Ya sudah dibayar dulu, udah dibayar sudah. Gantian ini tadi ngomong sama saya, kamu terlambat, sekarang gantian setelah kamu bayar saya juga terlambat. Itu kata wifi-nya. Saya bilang peace ya. Saya pinjam dulu sahabat saya yang terbaik ya, itu saya di Malaysia. KR Milawati, selamat pagi. Tuhan berkati. Bang Daniel juga selamat pagi, selamat morning. Kak Rika 88 Boru Simamora di Tangerang, terima kasih banyak. Kemudian juga saya menyapa Dona Marpaung di Jakarta Selatan. Ya selamat pagi Amang BE. Udah gak usah kembali ya ke mode awal, kamu ini ngajak berantem aja. Udah panggil BE aja, Amang BE. Ntar saya panggil Inang Dona, kagok semuanya kan. Oke selamat pagi Kak Amel di Jakarta Timur. Selamat pagi. Ito saya Ida Manurung, sudah lama sekali ini nggak muncul itu saya ini. Rasanya berapa hari saya nggak lihat wajahmu. Kemudian Kak Via 26, selamat pagi, Tuhan berkati ya. Lia Giang juga selamat pagi. Kemudian Kak Ana Sitepu di Medan Sumatera Utara, selamat bergabung. Kemudian juga saya menyapa Ibu Joyce di Denpasar Bali, selamat menikmati sambil di tap-tap layarnya teman-teman. Ini aja udah muter-muter, dia udah muncul merah hijau, tapi no problem, nggak apa-apa, nggak ada wajah saya, yang penting nama saudara bisa saya bacakan. Kemudian juga ada Ibu Joyce tadi, thank you. Bali Eksotik di Jimbaran Bali, Tuhan berkati ya. Kemudian juga saya menyapa Kak Barsim Barus, Shalom Pastor BE, selamat pagi. Kemudian juga saya menyapa Ito saya Irma Tobing, tadi sempat DM. Hari ini nggak live. Live, cuma memang tadi ada sedikit kendala. Ya tadi saya berharap sih sambil kita jalan menggunakan paket data yang ada can reach this page. Ya sudah, selamat pagi, nggak bisa dijangkau katanya. Kak Ros Pakpahan selamat pagi. Kemudian juga saya menyapa adik saya di Batam, Angelina Setiawan. Kemudian juga saya menyapa semua teman-teman, silakan di tap-tap layarnya. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama memulai ibadah morning grace. Dan kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi saudara dan saya. Nah ini dia. Inilah risikonya karena berbagi. Ya sabar ya saudara ya. Saya pelan-pelan, saya coba tadi pelan-pelan supaya tidak sampai benturan. Tapi ternyata dia juga agak berat. Ya namanya mengendalikan sinyal ya. Sinyal di tempat saya ini kan sedikit agak manja saudara ya, sinyalnya di sini. Jadi kalau dia agak repot dikit, dia agak sedikit suka sentimen.
Ya, teman-temanku yang sudah hadir, Kak Neke, segala selamat pagi. Kemudian juga saya jadi lupa, ya, Kak Maria Ziga yang ada di Bandung, Kak Elizabeth 68 selamat pagi. Kemudian juga Kak Rosliana Lubis. Kemudian dari Kalimantan Utara saya menyapa kakak saya siapa namanya, Kak Dara di Kalimantan Utara. Selamat pagi, selamat menikmati sepanjang hari ini anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara, sepertinya apa namanya ini, sinyalnya kurang bersahabat. Ririn AL selamat pagi, dan kemudian juga Weni Sari Rarich selamat pagi juga. Tuhan berkati semuanya. Kita akan sama-sama belajar hari ini, melanjutkan apa yang yang sudah kita pelajari kemarin dari kitab Ester pasal yang kedua. Nanti saudara bisa siapkan kitab Ester pasal yang kedua. Nanti kita akan sama-sama belajar melihat kembali bagaimana Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak pernah lalai menggenapi setiap firman-Nya. Ketika firman-Nya dikatakan di kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan mereka seperti tanaman, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu akan mengalami yang namanya perlakuan istimewa. Ada amazing grace. Nah, ada orang yang selalu berkata begini, kalau begitu kita nggak perlu ngapa-ngapain dong kalau kita mau mengandalkan kasih karunia. Saya bilang salah. Ya, orang-orang yang menikmati kasih karunia, orang-orang yang mengalami amazing grace, orang-orang yang menikmati perlakuan istimewa dari Tuhan, mereka juga adalah orang-orang yang melakukan bagiannya maksimal pada porsinya masing-masing. Tetapi atas apa yang mereka kerjakan, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini mendapatkan perlakuan yang berbeda. Ada tambahan kasih karunia Tuhan, ada kekuatan kasih karunia Tuhan, ada pembeda dari Tuhan karena kasih karunia-Nya, sehingga orang sama-sama bekerja. Ya, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, orang-orang yang mengandalkan manusia bekerja. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap bekerja. Bahkan bisa jadi mereka ada pada bidang yang sama. Contoh misalnya begini, paling simpel lah. Orang-orang ini, ada orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bekerja sebagai marketing. Mungkin juga untuk produk yang sama atau sejenis. Nah, ada satu orang lagi yang sama-sama bekerja dan kemudian pada bidang yang sama. Tapi dia adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu mengutamakan Tuhan, yang selalu menyertakan Tuhan, yang selalu mengajak Tuhan, yang selalu berbicara kepada Tuhan, yang selalu mendengarkan Tuhan maunya apa dan harus mengerjakan apa. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan ini sama-sama bekerja, sama-sama marketing pada produk yang sama, bisa jadi di kota yang sama, bahkan bisa jadi orang yang mengandalkan Tuhan ini pada kota-kota yang sebagian besar berkata, aduh, tempat kerjamu, daerah kerjamu itu daerah yang kering. Sementara temanmu itu, mitra kerjamu itu, sahabatmu itu ada di tempat yang lahan-lahan basah. Tapi saya mau katakan sekali lagi, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya dan percaya, selalu mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan dan ada kasih karunia Tuhan yang bekerja atasnya. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, jangan pernah takut mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut mengajak Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Anda ingat, saya pernah bagikan dan saya juga pernah cerita dan kita sudah sama-sama bahas mengenai Ishak, ya. Kejadian pasal yang ke 26 ya. Saudara, Kejadian pasal yang ke 26 dikatakan Ishak itu tinggal di tanah Kanaan dan mengalami masa-masa kekeringan. Coba kita lihat sebentar ya.
Mudah-mudahan saya bisa buka ayatnya ya. Kitab Kejadian. Ya. Kejadian pasal yang ke-26 kalau saya nggak salah. Kita coba lihat bisa mau nggak dia buka. Mudah-mudahan dia mau, nggak mau juga. Ya sudah saudara ya. Saudara coba cek deh. Ada yang tahu Alkitabnya nggak? Karika bisa bantu saya atau teman-teman bisa bantu saya. Kejadian pasal yang ke-26 atau 25 saya lupa persis. Nah ketika Ishak mengalami kekeringan. Ya, dan kekeringan itu bukan yang pertama karena sudah pernah terjadi juga pada zaman Abraham. Abraham pernah juga mengalami yang sama di Kejadian pasal yang ke-12. Ketika Abraham tiba di tanah Kanaan, ketika Tuhan berkata inilah tanah yang kujanjikan, inilah negeri yang kujanjikan untuk kamu tinggal, inilah negeri yang kujanjikan untuk kamu dan keturunanmu dan menjadi milik pusakamu. Enggak berapa lama setelah Abraham tiba di tempat itu, tiba-tiba terjadi kekeringan. Tapi sekali lagi, karena Abraham adalah salah satu contoh orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa saya katakan dia mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan? Pada waktu di Kejadian 12 ayat 1 dan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham ya Tuhan, pergilah dari negerimu, pergilah dari bangsamu, kutunjukkan kepadamu. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan menyatakan dengan gamblang di awal bahwa ini loh nama negerinya, pergilah ke sana, pergilah ke negeri ini, berjalan? Enggak. Ketika Tuhan memilih Abraham pada Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan cuma berkata, pergilah dari negerimu menuju negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Persisnya di mana Tuhan nggak bicara, dan nanti jalurnya lewat mana juga Tuhan nggak bicara. Tetapi yang kita sadar, yang kita bangga dan sangat luar biasa dari seorang Abraham pada waktu itu adalah dia percaya penuh kepada Tuhan, walaupun dia sendiri masih belum tahu negeri itu di mana. Dia percaya Tuhan berjanji di ayat yang kedua, aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Yang memberkati engkau diberkati, yang mengutuk engkau dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tempatnya di mana Abraham tidak tahu, tapi inilah salah satu contoh orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan Abraham berjalan bersama dengan istrinya, berjalan dengan ponakannya Lot, berjalan dengan beberapa orang karyawannya beserta dengan semua yang dia miliki. Dia meninggalkan Kanaan dan kemudian dia berangkat. Dia meninggalkan Haran dan menuju tanah perjanjian. Sampai di ayat yang ke-12, pasal yang ke-12, maka Abraham tiba di tempat itu. Saudara, tapi nggak berapa lama setelah dia tiba di tempat itu terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Dan mungkin kalau kita yang mengalami ini, maka akan muncul, dan saya nggak tahu di Alkitab nggak dicatat. Dan kemudian nggak berapa lama setelah Abraham tiba di tanah perjanjian, tiba-tiba terjadilah kekeringan. Saya kalau ada pada posisi yang sama mungkin akan berkata, Tuhan katanya tanah perjanjian. Ini masih belum berapa lama saya nyampe, belum sempat membuka bisnis, belum sempat survei, belum sempat mengerjakan sesuatu, baru tiba, baru beres-beres, tiba-tiba kok sudah terjadi kekeringan. Saya berani pastikan bahwa akan ada keraguan, akan ada pertanyaan, dan mungkin juga kita berpikir, kok gini ya? Dan saya menemukan itu bukan 1, 2 kali, 3 kali. Saya menemukan itu bukan 1, 2, 3, 4 orang. Dan saya pikir itu sesuatu yang sangat wajar. Ketika kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan firman, kita merenungkan firman. Dan tiba-tiba kita punya keberanian percaya, yes, saya tahu ini firmannya, saya tahu ini janjinya, saya tahu ini rancangannya. Dan saudara belajar percaya kepada perkataan Tuhan. Nggak berapa lama yang terjadi justru bertolak belakang dengan apa yang saudara dan saya percayai.
Saya katakan tidak mudah. Dan itu dialami oleh Abram. Baru sampai di tanah perjanjian. Baru sampai di negeri yang dikatakan Tuhan inilah negerinya. Baru tiba, gak berapa lama terjadi kekeringan. Tapi perhatikan baik-baik. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara jadi Abram mungkin berpikir begini, aduh kalau terjadi kekeringan gini mending saya pulang kali ya. Kenapa? Loh, kalau dia pulang kampung jelas rumahnya masih ada, orang tuanya masih ada, saudara-saudaranya masih ada, kondisinya jauh lebih baik, seburuk-buruk mal untuk makan keperluan dia hari-hari, dia pasti akan terjamin, saudara. Tapi perhatikan baik-baik, ketika terjadi kekeringan, ketika terjadi kelaparan di tempat di mana Tuhan berkata inilah tanah perjanjian, Abram itu nggak pulang kampung loh. Enggak. Abram itu nggak pulang kampung, dia tidak pulang ke Haran, dia tidak pulang ke negerinya, tapi dia berangkat ke Mesir. Dan setelah tiba di Mesir, maka dari Mesirlah sebenarnya dimulai seluruh proses penggenapan janji Tuhan. Kenapa? Begitu dia keluar dari Mesir, Tuhan memberkati dia. Ternaknya diberkati, kambingnya diberkati, dombanya diberkati, dan semua hal diberkati. Sampai pada akhirnya di satu titik dia dan Lot harus berpisah karena tempat mereka tinggal itu udah gak cukup. Kenapa? Kambing domba mereka sudah terlalu banyak sehingga ladang penggembalaan yang mereka temukan gak cukup untuk semua kambing domba Lot dan juga Abraham. Saudara lihat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak akan mengalami kebinasaan. Kenapa? Karena Tuhan meluputkan, Tuhan pasti menolong. Sampai akhirnya Lot memilih lembah Yordan dan tinggal di Sodom dan Gomora, dan Abram tinggal di tempat di mana dia berdiri saat itu. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kembali terjadi masa yang sama tapi bukan pada zaman Abram. Yang mengalaminya adalah Ishak. Nah, ini jauh lebih ekstrim saudara. Jauh lebih ekstrim. Ketika Ishak mengalami kelaparan dan dia pengen berangkat ke Mesir mengikuti jejak ayahnya Abraham, tapi Tuhan berkata jangan pergi ke Mesir. Saya yakin ketika Tuhan berbicara kepada Ishak dalam sebuah penglihatan, pasti dia akan kaget. Nah Tuhan, ini tempat saya tinggal hari ini ngalami musibah loh. Ngalami kekeringan, ngalami masa paceklik, ngalami sulit untuk mendapatkan hasil-hasil tanam dan segala macam. Dan Mesir itu adalah satu daerah yang tidak akan pernah mengalami kekeringan. Kenapa? Setidak-tidaknya di sekitar pinggir sungai Nil itu selalu tersedia kehidupan. Kenapa? Sungai itu gak pernah kering. Jadi separah-parahnya kelaparan, separah-parahnya kekeringan, Mesir itu nggak akan pernah kehabisan panen. Walaupun mungkin akan terbatas karena berbagi dengan banyak orang. Tapi di pinggir sungai Nil selalu ada kehidupan untuk orang-orang setidaknya mempertahankan hidup dengan makanan. Maka kenapa pada waktu terjadi kembali kelaparan, wajar kalau Ishak berpikir ya sudahlah saya ke Mesir. Yang pertama dia tahu di sana ada pertolongan. Yang kedua dia pernah melihat ada satu pengalaman dari bapaknya yang mengalami bagaimana Tuhan menolong Abram ketika menyingkir ke Mesir ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Tapi Tuhan ngomong sama Ishak, Ishak, ya Tuhan, jangan berangkat ke Mesir. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Saudara, kalimat itu bukanlah kalimat yang mudah untuk ditaati. Enggak mudah untuk dijalankan. Kenapa? Kalimatnya jelas. Jangan pergi ke Mesir. Yang kedua, tinggallah di negeri ini di Gerar. Yang ketiga, jadilah orang asing di sini. Enggak mudah saudara. Lo sama-sama mengalami masa sulit. Filistin, Gerar itu raja Filistin juga sedang mengalami masa sukar. Dan kalaupun ada lahan yang bisa dibagi, saudara bisa bayangkan penduduk di daerah Gerar itu gak sedikit.
Ditambah orang-orang sekitarnya juga yang berangkat ke sana untuk cari penghidupan. Satu daerah yang juga sangat terbatas dan harus dijejeli oleh banyak orang untuk sama-sama mempertahankan hidupnya dengan makan. Saya katakan situasi yang sulit sedang dibawa oleh Tuhan kepada Ishak. Kenapa? Tuhan gak bolehin dia berangkat ke Mesir. Wajar misalkan begini loh. Contoh misalnya kalau Anda tinggal di Bandung, katakanlah atau Jakarta lah. Ketika Jakarta mengalami kekeringan, mungkin daerah yang sangat lambat untuk mengalami masa sulit itu Bogor misalkan, karena curah hujan di Bogor itu selalu tinggi. Jadi saudara bisa kebayang gak ketika Jakarta dan seluruh Jakarta itu mengalami kekeringan dan satu-satunya tempat yang terdekat untuk bisa mempertahankan hidup adalah Bogor. Saudara bisa bayangkan gak orang Bogor akan dijejelin orang dari Jakarta untuk sama-sama berusaha mempertahankan hidupnya sambil menunggu masa kekeringan itu selesai. Itulah yang dialami oleh Ishak. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Lah Tuhan, terus saya kemana? Tinggal di Gerar. Dan dia pasti mikir, Tuhan Gerar ini gak gede. Dan orang-orangnya juga banyak. Dan saya yakin tempat-tempat yang lain juga pasti akan datang ke sini. Kalaupun katakan di Gerar itu sedikit lebih baik. Tapi perhatikan, Ishak itu mendapat janji dari Tuhan. Aku akan memberkati engkau dan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu seperti yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada ayahmu Abraham. Sekali lagi, satu-satunya yang diandalkan oleh Ishak untuk tinggal di Gerar di tengah sempitnya keadaan untuk mempertahankan hidup karena semua daerah itu sedang mengalami kekeringan adalah dia memiliki janji firman Tuhan. Tuhan ngomong, tenang kamu di Gerar aja. Tuhan ini sempit. Kamu di Gerar aja. Tuhan banyak orang. Kamu di Gerar aja. Saingannya banyak Tuhan. Kamu di Gerar aja. Berjuangnya jauh lebih berat Tuhan. Kamu di Gerar aja. Jangan pergi kemana-mana. Kalaupun kamu tinggal di Gerar jadi orang asing, tinggallah di Gerar. Saudara perhatikan. Tuhan membawa Ishak justru pada masa-masa yang tidak mudah. Padahal dia sedang menghindari masa-masa sukar. Menghindari masa sukar, Tuhan bawa kepada situasi yang juga tidak mudah. Sekali lagi, maka kenapa kita sering berkatakan ada pujian tadi, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Gini loh. Ini Ishak di tengah nih. Ada pilihan ke kiri ke Mesir. Jauh lebih menjanjikan. Seburuk-buruknya situasi Mesir gak mungkin mengalami kekeringan. Karena mereka punya sungai Nil yang gak pernah dalam sejarahnya mengalami kekeringan. Jadi pilihan pertama untuk bertahan hidup adalah Mesir. Tempat yang paling berpeluang untuk mempertahankan hidup adalah Mesir. Situasi yang paling mudah untuk melanjutkan hidup adalah Mesir. Makanya kenapa Ishak memilih pilihan pertamanya adalah ke Mesir. Satu. Yang kedua, bapaknya pernah ke sana dan berhasil. Wajar kalau Ishak memilih Mesir. Kenapa? Ada riwayat di keluarganya, ada bapaknya yang pernah tertolong. Maka dia berpikir berangkat ke Mesir. Tapi Tuhan ngomong jangan berangkat ke Mesir. Saya yakin ketika Tuhan berbicara kepada Ishak dan menyampaikan itu, saya berani pastikan Ishak juga pasti kaget. Lah, boleh ke Mesir? Saya yakin dia pasti bertanya, nggak boleh ke Mesir Tuhan? Iya nggak boleh. Lah, kalau itu orang Semarang lah, piye? Piye iki? Kalau orang NTT, kadur sana, lah bagaimana ini? Orang dari Manado, wah orang bagaimana? Bisa ke Manado? Itu orang mau tinggal di mana ini? Gitu. Kata Tuhan bisa, tidak boleh berangkat ke sana. Saudara. Pilihan terbaik ketika terjadi kekeringan adalah Mesir. Tapi Tuhan ngomong jangan ke Mesir. Nah lu. Terus kemana Tuhan kata Ishak? Kamu tinggal di Gerar. Nah Gerar ini tetangga memang gak terlalu jauh dari tempat tinggalnya Ishak. Tapi
Tapi saya katakan tadi, ini kalaupun ada cukup situasinya, nggak separah di tempat dia tinggal. Tapi saya bisa pastikan seperti Bogor akan diserbu orang Jakarta ketika Jakarta mengalami kekeringan dan Bogor sedikit lebih hijau. Anda bisa bayangkan nggak, penduduk Bogor itu akan ditambahi penduduk Jakarta yang juga sama-sama berjuang untuk mempertahankan hidup sambil menunggu masa kekeringan ini selesai. Itu yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di Gerar, termasuk Ishak. Maka dia bilang, waduh, tapi apa yang membuat Ishak berani melangkah? Janji Tuhan. Apa yang membuat Ishak berani bertahan dan memutuskan tetap percaya? Karena janji Tuhan. Tuhan ngomong, tinggallah di Gerar. Kalaupun kamu jadi orang asing, aku memberkati kamu. Ini loh. Maka kenapa saya katakan berkali-kali, jadilah orang yang sadar identitas. Saudara dan saya adalah anak-anak yang diberi kuasa. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi anak-anak bukan anak-anak yang santai, bukan anak-anak yang manja, bukan anak-anak yang malas, bukan anak-anak yang negatif thinking, bukan anak-anak yang pesimis, bukan anak-anak yang tawar hati. Bukan. Semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kenapa diberi kuasa? Supaya saudara dan saya tetap aktif, bergerak, bekerja, berusaha, melakukan segala sesuatu. Nah, selebihnya Tuhan berbicara kepada Ishak, aku memberkati kamu. 3 hari yang lalu saya sudah katakan, saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia Tuhan nggak boleh malas, nggak boleh. Sahabat-sahabat di Morning Grace di Pondok Daud nggak boleh malas. MALAS itu harus dihapus. Saya sudah sampaikan kemarin mengenai Ruth. Sekarang saya coba buka sedikit mengenai Ishak. Ishak itu satu mengandalkan Tuhan. Yang kedua dia bekerja, saudara. Anak perjanjian, dapat janji dari Tuhan. Tapi apa yang membedakan Ishak orang yang lain yang sama-sama mengalami kekeringan? Dia dapat janji dari Tuhan yang mengasihinya. Aku memberkati engkau. Rosliana Lubis, engkau orang yang diberkati. Bali Eksotik, engkau orang yang diberkati. Aan Suliati, Dona Merpaung, Kak Amel, engkau adalah orang yang diberkati. Tapi saudara dan saya, Weni Sarira Rich, Barsim Barus, Linda Ernawati, Huta Gaul, Makinan, engkau adalah orang-orang yang diberkati. Engkau anak-anak Allah. Bahkan diberi kuasa Ibu Samosir, diberi kuasa Kak Dorsina Adrianus, diberi kuasa Kak Eni Sarira, diberi kuasa, bukan cuma status Ostinur, bukan. Esther 2018, Saida Tobing, Kelontong Ima, Hasni Ade. Saudara bukan cuma anak dengan status Kak Rina, Kak Via 26, Kak Aan Suliati, Ibu Mega, Kak Amel. Saudara dan saya, Rosmenansi Simanjuntak, ya itu saya Irma Tobing. Bukan cuma statusmu anak. Orang yang menerima Yesus diberi kuasa Kak Atus Lapi. Bukan cuma status anak, tapi Anda anak yang punya otoritas. Kenapa? Karena engkau orang yang diberkati. Maka kenapa saya bilang, bekerjalah sebagai seorang anak yang diberkati. Berbisnislah sebagai anak yang diberkati. Kak Friska Huta Galung, Koko Yayang di Cirebon. Saya berkali-kali katakan, jadilah orang yang menyadari statusmu sebagai anak-anak yang diberi otoritas oleh Tuhan. Itu yang membedakan Ishak dengan semua orang yang sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama mengalami kekeringan, sama-sama mengalami musim paceklik. Dia ketemu Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan, dan dia menerima janji status sebagai orang yang diberkati. Kemudian apa yang dia lakukan? Maka menaburlah Ishak. Maka saya bilang, jangan jadi orang yang malas. Lakukan sesuatu.
Rut itu keluar dengan tenaganya. Ishak keluar dengan benihnya yang sangat terbatas. Saudara perhatikan, semua orang-orang yang beroleh kasih karunia adalah orang-orang yang mengerjakan maksimal apa yang dapat mereka lakukan di dalam hidupnya. Semua. Jadi kasih karunia gak membuat saudara dan saya menjadi malas. Enggak. Yang punya warung, bukalah warungmu tepat waktu, tutuplah tepat waktu, kasihlah harga yang sama. Karena saya sering dulu, saya ingat berkali-kali ada pengalaman. Saya kalau ke warung itu, kalau bapaknya yang jaga gula 7.000. Nanti kalau ibunya yang jaga gula 8.000. Kalau anaknya yang jaga gula 9.000. Saya pikir ini harga yang benar berapa sih sekilonya? Bapaknya 8.000, bapaknya 7.000, kemudian ibunya 8.000, anaknya 9.000. Jadi harga yang benar berapa sebenarnya? Kan gak mungkin saya tungguin pas mau beli gula, nunggu bapaknya dulu yang jaga. Kan aneh saudara. Jadilah orang yang punya warung itu yang mudah gitu loh. Saya sering ngalamin. Nah, ini saya lagi makan ini mana? Ya, suka sarapan kan di pantai. Itu kalau ibunya yang jaga dengan menu yang sama, ya mie rebus sama kopi 1 gelas, itu 20.000. Tapi kalau anak laki-lakinya yang jaga 25.000. Kalau karyawannya yang jaga 22.000. Jadi saya nggak tahu ini harga yang benernya yang mana. 3 orang yang jaga maka akan muncul 3. Jadi saya bisa bayangkan, saya bayangin kalau ada alat, kan suka ada alat sekarangnya di supermarket kan untuk ngecek harga. Saya bisa bayangkan gitu loh, kalau ibunya yang nungguin alatnya, kling, oh 20.000. Nah besok anaknya yang jaga, kling, 25.000. Besoknya lagi ibu dan anak lagi pergi kemana, karena kling 22.000. Kan bingung kita. Nah jadilah orang-orang yang bekerja dan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Anda punya warung, jangan batasi Tuhan. Kenapa? Yang penting Tuhan memberkati. Kan itu yang dialami oleh Abram. Dia berangkat ke Mesir sebagai orang asing, diberkati. Dialami anaknya Ishak, dia berangkat ke Gerar, diberkati. Dialami oleh Yakub, pindah ke Haran, dibolak-balik ditipu sama mertuanya, tapi dia diberkati. Nanti besok kita akan pelajari ada satu hal luar biasa yang dialami oleh Yakub ketika dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Nah hari ini saudara, ayo, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, yang seluruh cita-citanya, yang semua targetnya, yang semua kerinduannya dia taruh kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata kepada Ishak, jangan ke Mesir ya Ishak, dia taat saudara. Walaupun dia tahu, lah kalau ke Gerar, ya Kak Tiurlan Sianturi, Kak Amel, nah kalau saya ke Gerar, ini kan dekat dari tempat tinggal saya. Nanti yang dari utara juga datang ke sana, yang dari selatan juga datang ke sana, yang dari timur juga datang ke sana, yang dari barat juga datang ke sana. Loh, di Gerar ini akan ngumpul banyak orang dong Tuhan. Lahan semakin sempit, kemudian kesempatan untuk mendapatkan hasil juga semakin kecil dong. Tenang kata Tuhan, aku memberkati engkau. Dan Ishak percaya. Maka di ayat berikutnya dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Menaburlah Ishak di Gerar. Maka saya bilang jangan malas. Jadilah orang yang tekun menabur. Apapun yang terjadi, entah lagi musim kering, entah lagi musim hujan, entah lagi musim kemarau, keadaanmu sedang baik-baik saja, keadaanmu sedang luar biasa, atau sedang setengah baik, atau mungkin dalam masa sulit, jangan berhenti menabur yang baik. Jangan berhenti menabur. Evi Yuniastuti, Kak Rusliana, Kak James, Kak Mega, jangan berhenti menabur. Maka saya bilang tadi, orang-orang yang sudah menerima janji Tuhan dan punya status sebagai anak-anak Tuhan, yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, jangan menjadi orang yang gak melakukan sesuatu. Kenapa?
Saya berkali-kali katakan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, perkara-perkara ajaib dari Tuhan, hal-hal yang menakjubkan dari Tuhan, itu dikerjakan oleh Tuhan dengan apa yang ada padamu, di tempat di mana engkau ada, dan pada posisi apa yang kau lakukan dan kau kerjakan, disitulah Tuhan akan melakukan mujizat. Itu cara kerja Tuhan. Jadi kalau Anda punya warung, ya di warungmu lah Tuhan akan melakukan mujizat. Kalau Anda karyawan, di tempat kerjamu lah Tuhan melakukan mujizat. Kalau Anda bisnis, maka di bisnismu. Kalau Anda juga ASN, kemudian Anda ada TNI, Polri, dan semua pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepadamu, dengarkan baik-baik. Di tempat di mana engkau dapat pekerjaan, bisnis, usaha, talenta, kemampuan, disitulah Tuhan akan melakukan mujizat. Saudara lihat, Rut itu dia punya apa? Tenaga. Dan di tenaganya lah Tuhan melakukan mujizat. Ishak itu punya apa? Benih. Dan pada benih itulah Tuhan melakukan mujizat. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Tuhan memberkati Ishak panen 100 kali lipat. Hal yang sangat menakjubkan dan saya katakan amazing grace. Sangat menakjubkan. Kenapa? Saya bisa bayangkan itu Gerar itu akan dipadati banyak orang. Karena sekitarnya sedang mengalami kekeringan. Tapi di tengah banyaknya orang yang membutuhkan lahan untuk menabur. Maka Ishak dapat lahan yang mungkin juga serba terbatas. Tapi saya katakan dia gak berhenti, gak meratapi nasib. Dan dia gak beringat, aduh kenapa juga lah Tuhan suruh saya ke sini. Padahal coba kalau ke Mesir. Gak perlu banyak saingan, Mesir luas. Nah di Gerar ini tempatnya sedikit. Lahan bisnisnya kecil, persaingannya besar, kemudian juga potensinya juga nggak besar. Bukan lahan yang basah, bukan area yang menjanjikan. Saya mau katakan bukan soal di mana engkau tinggal dan seperti apa daerah tinggalmu, tapi siapa engkau di hadapan Tuhan. Selama engkau adalah orang yang diberkati, engkau anak-anak yang diberi kuasa, dan kau percaya pada statusmu, maka ketika engkau menabur sebagai anak-anak Tuhan, menabur sebagai orang yang diberkati, menabur sebagai umat pilihan Tuhan, menabur sebagai orang yang disertai dengan kasih karunia, mau kecil, mau besar, mau luas, mau sempit, mau kering atau basah lahan di mana engkau ditaruh oleh Tuhan, mujizat Tuhan gak pernah terbatas untukmu. Anda ingat pada waktu ada seorang janda di Sarfat. Dan kemudian Tuhan ngomong sama Elia karena ada kekeringan. Ya, Tuhan ngomong sama Elia, kamu berangkat ke Sarfat. Nanti aku sudah mempersiapkan seorang janda untuk memelihara hidupmu. Perhatikan baik-baik, seorang janda dan juga sedang mengalami masa kekeringan. Dan itu sudah panjang, hampir 6 bulan saudara. Nah pada waktu Elia tiba di Sarfat dan bertemu dengan janda tersebut. Dan kemudian dia ngobrol dengan janda itu, dia tanya, thank you Koyayang, Tuhan berkati ya. Sedang apa ibu? Janda itu bilang, saya sedang mengumpulkan kayu. Saya akan pulang, saya punya sedikit tepung, saya punya sedikit minyak, saya akan pulang, bikin roti, saya makan, anak saya makan. Setelah itu kami akan mati, karena itu adalah makanan terakhir. Masa-masa sukar. Kekeringan sudah 6 bulan dan masih akan panjang itu saudara. Dan perhatikan baik-baik, ketika Tuhan berbicara kepada Elia dan dipertemukan dengan seorang janda, saudara bisa bayangkan bukan kaya, nggak punya lagi banyak, tinggal ini yang dia punya, sedikit tepung, sedikit minyak, dia bikin roti, dia makan, anaknya makan, habis itu mereka akan mati, udah nggak punya apa-apa lagi.
sisa yang terakhir. Ya. Tapi apa kata Elia kepada janda ini? Oke. Setuju. Pulanglah dan buatlah seperti yang kamu ucapkan itu. Tapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Saudara, ini situasi yang sangat-sangat miris. Miris iya, nggak dipahami iya, sulit dimengerti iya. Kok bisa? Iya, kenapa? Anda bisa bayangkan seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan mendapati fakta ada janda dan punya anak, punya roti, tinggal roti terakhir, masih minta dibagi. Dan janda ini sudah ngomong, habis ini kami makan, kami akan mati, udah nggak punya apa-apa. Lah kok iya hamba Tuhan ini malah minta sebagian kecil. Ini situasinya sangat-sangat tidak bisa dan tidak mudah dipahami. Seakan-akan Tuhan sedang membawa Elia pada situasi yang sangat menyayat hati. Loh, saya bisa bayangkan kalau saya jadi Elia untuk ngomongin apa yang disuruh Tuhan itu. Aduh, masa iya sih? Coba. Kalau Kak Ana si Tepu berada pada posisi ini, ya, ada anak kecil yang juga pengemis, sudah malam-malam jam 10, jam 11 malam. Kamu ketemu dengan pengemis ini, kamu nanya, "Dek, punya duit gak?" "Iya punya Kak." "Berapa?" 2.000. "Ya, kasih dong saya 1.000. Saya mau beli air minum." Dan dia bilang, "Tinggal ini duitku Kak. Habis ini saya makan." Dan gak tau lah, saya juga sudah seharian gak makan apa-apa. Tinggal saya ngamen kemana-mana, dapatnya 2.000. Dan begitu Anda tahu itu sudah jam 11 malam. Dan dia bilang duit saya cuma 2.000. Tapi Anda digerakkan oleh Tuhan untuk minta dia 1.000. Karena Tuhan akan memberkati anak itu. Saya yakin Anda pasti akan bergumul, masa sih? Coba Kak Weni, Kak Ana si Tepu, coba renungin yang saya ucapkan tadi. Anda tahu anak itu sudah ngomong, saya tinggal punya 2.000 Kak. Ini sudah malam juga, saya udah gak bisa kemana-mana. Tinggal ini, setelah ini saya carilah, siapa tahu ada yang jualan makan bisa dapat 2.000. Tinggal ini makan terakhir, saya gak tahu besok. Tiba-tiba Anda mendengar Tuhan bicara, minta 1.000 dari anak itu. Saya berani pastikan, kalaupun Anda mendengar suara Tuhan, Anda akan bertanya, masa sih Tuhan yang benar? Sisi kemanusiaanmu akan berkata, masa sih janda tua ini sudah ngomong ini yang terakhir. Tapi saya katakan, apa saudara dengan gamblang Elia ngomong itu? Saya yakin juga Elia bergumul. Elia dengar firman. Bayangannya Elia adalah dia ketemu dengan janda yang berkecukupan. Yang masih punya bekal makan untuk 3 tahun masa kekeringan. Lah dipertemukan dengan wanita ini yang tinggal punya roti terakhir. Dia punya anak. Yang paling bikin miris itu loh. Saya makan, anak saya makan, setelah itu kami mati. Anda bisa bayangin gak? Di depan seorang hamba Tuhan dia sudah jelaskan. Gini loh. Kalau saya mati oke. Tapi begitu dibilang anak saya akan mati. Saya berani pastikanlah. Senormal-normalnya perasaanmu. Saya berani pastikan aduh Tuhan. Berani pastikan kalau Anda sampai nggak teriris hatinya. Ada yang aneh dengan perasaanmu. Kenapa? Kalau cuma janda itu saya akan mati. Ya mungkin ya walah umurmu juga sudah lanjut. Tapi begitu saya mati dan anak saya akan mati. Saya berani pastikan. Tapi sekali lagi. Memang untuk belajar mempercayai Tuhan itu dibutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Saya yakin Elia itu manusia, punya perasaan. Ketika janda ini ngomong ini yang terakhir, dia pasti bergumul, Tuhan masa sih? Untuk ngomong sama janda ini pulanglah, tapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Saya berani pastikan untuk menyampaikan itu Elia butuh keberanian percaya bahwa Tuhan tidak salah. Tapi Elia percaya Tuhan dan disampaikanlah sebab beginilah firman Tuhan.
Tepung itu nggak akan habis, minyak itu tidak akan habis sampai kekeringan ini selesai. Dan yang luar biasanya lagi adalah janda ini kok ia percaya. Ini masa-masa yang super duper sangat amat sangat super duper kritis. Baik kritis secara fakta maupun kritis secara status sosial. Seorang hamba Tuhan tahu ini yang terakhir, makanan terakhir, nggak punya apa-apa, tapi dia harus sampaikan firman Tuhan dan dia harus menyampaikan rencana Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh Tuhan untuk dikerjakan oleh wanita ini sesuatu yang bisa menimbulkan pergumulan batin dengan hebat. Iya nggak sih? Tapi saya bilang tadi, orang yang percaya Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, gak mungkin dikecewakan. Saya tahu Elia percaya Tuhan dan seberat-berat hatinya dia memutuskan untuk percaya dan bilang, itu tepung gak akan habis, itu minyak gak akan habis sampai kekeringan ini berakhir. Dan yang luar biasa, janda ini memilih percaya. Maka saya katakan tadi, seberat apapun pergumulanmu, tetaplah berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti menabur. Mungkin dulu kau bisa menabur banyak ketika keadaan sedang oke. Tapi kalaupun hari ini sangat serba dan super duper terbatas, selalu ada porsi untukmu menabur dan berbuat baik. Saya kalau ada di posisi Elia, untuk menyampaikan itu firman, saya pasti mikir. Saya katakan kalau ini janda yang berkecukupan, saya nggak akan sungkan. Tapi ini janda yang lebih miris bagi saya sebagai manusia adalah dia punya anak dan dia ngomong, habis ini kami makan, kami akan mati. Saya berani pastikan mata saya akan lebih banyak menatap kepada anaknya ini. Oh Tuhan. Maka saya bilang, tidak mungkinnya apa yang Tuhan firmankan kepadamu, belajarlah percaya. Seberat-beratnya apa yang akan kamu lakukan ketika engkau tahu Tuhan berbicara kepadamu, tetaplah percaya. Saya juga kagum dengan janda ini. Kalau hari-hari ini mungkin dia akan marah. Pendeta apa ini, hamba Tuhan apa ini, hamba Tuhan sesat. Bukannya doain saya tumpangin tangan kayak minta mujizat kayak. Lah kok malah minta, udah bilang tinggal ini roti terakhir. Lu masih minta, hamba Tuhan apa kamu? Mungkin kalau orang Belgia ngomong, oh, hamba Tuhan macam mana kau ini? Kayak mana kau ini? Macam-macam. Kalau orang Manado ngomong, nganape otak masih pada tempatnya. Loh ya saudara, situasi ini gini loh, orang ini baik Elia maupun janda ini sedang dipaksa oleh Tuhan untuk mempercayai sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Saya berani pastikan untuk Elia ngomong buat lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil, setelah janda ini ngomong ini yang terakhir, kami makan kami mati. Untuk menyampaikan kebenaran ini bagi saya bisa pastikan Elia nggak mudah. Tapi yang paling menakjubkan buat saya adalah kok iya janda ini punya keberanian mempercayai Tuhan. Loh sekarang begini, kalaupun dijanjikan minyak itu nggak akan habis, tepung itu nggak akan habis. Loh ini musim kering, dari mana? Kalaupun ada orang punya tepung, siapa yang mau berbagi? Kalaupun ada orang punya minyak, siapa yang mau berbagi? Di tengah musim kering yang masih berkepanjangan. Tapi saya katakan dua tokoh ini adalah orang-orang yang perlu jadi teladan buat saudara dan saya pagi hari ini. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, mengalami penggenapan janji firman Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau ada di lembah yang paling kelam di hidup. Mungkin kau sedang berada di padang gurun yang paling kering di hidupmu. Engkau sedang berada pada situasi yang paling pahit di hidupmu.
Mari belajar. Percaya Tuhan sanggup. Yang kedua, taruh harapanmu pada Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan yang menjadi pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Memang tidak selalu mudah. Dan yang kedua, jangan berhenti menabur. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita belajar dari sekian banyak contoh. Orang-orang yang hidup dan mengalami amazing grace. Satu, mereka nggak berhenti berkarya. Yang kedua, mereka nggak berhenti menabur. Yang ketiga, mereka nggak berhenti berbuat baik. Dengan apa dan pada situasi apa, dengan pada kondisi apa saudara hari ini. Pak, saya sedang ada di padang gurun. Percaya, Tuhan sanggup. Kan kita udah bolak-balik nyanyi. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Saudara udah lagunya, kalau nggak salah kita udah berkali-kali putarkan itu. Nggak ada alasan untuk saudara menjadi khawatir. Ya, coba kita lihat dulu, Tuhan sanggup ya. Saya berpikir yang paling menakjubkan buat saya adalah apa ya namanya? Elia berani mengatakan, walaupun itu, aduh saudara. Dan yang paling menakjubkan buat saya, janda ini kok bisa dengan tenang mempercayai apa yang diucapkan oleh Elia, bahwa tepung itu nggak akan habis, minyak itu nggak akan habis sampai kekeringan ini selesai. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Bagi semua yang percaya janjinya, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari pagi hari ini belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup Tuhan buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Oh, sama-sama katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Memang tidak mudah, termasuk bagi Elia, untuk mengatakan rencana Tuhan. Faktanya tidak mudah. Dan saya katakan juga sangat menakjubkan, janda ini bisa percaya. Saudara, peristiwa ini menggambarkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka akan melihat perbuatan Tuhan. Amazing grace. Ayo taruh harapanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu. Amin. Nyanyi
nyanyikan pujian ini sama-sama. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Oh, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Buka jalan yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan Selalu ada bagiku. Saya setiap kali membaca dan merenungkan peristiwa ini, saya nggak buru-buru, saudara, nggak buru-buru, karena ada begitu banyak pertanyaan di hati saya. Yang pertama, bagaimana caranya Elia bisa mengatasi pikiran dan perasaannya untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan ada pada posisi Elia, nggak mudah loh, nggak mudah. Kenapa? Karena saya sudah tahu fakta lebih dulu. Kalau saya belum tahu faktanya, saya akan bicara gampang. Tapi kan Elia baru mendengar janda ini ngomong, saya ini janda, tinggal punya sedikit tepung, tinggal punya sedikit minyak. Saya sedang mencari kayu, saya akan pulang, saya akan bikin roti, saya makan, anak saya makan. Setelah itu kami akan mati, nggak punya apa-apa lagi. Nah, di tengah fakta ini, kemudian Elia harus menyampaikan firman Tuhan. Dan firman itu sangat menyayat hati. Kalau kita bicara perasaan, bagaimana mungkin Elia ngomong, pulanglah, buatlah seperti yang kamu ucapkan, tapi buat terlebih dahulu, bukan terakhir, buat terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Saya bilang wah, Elia untuk mempercayai Tuhan, saya katakan gak mudah. Tapi dia memilih percaya dan mengandalkan Tuhan. Saya yakin Tuhan, anaknya mati loh habis ini setelah mereka makan. Mungkin kalau orang tua, mungkin walaupun tetap nggak reasonable, tapi mungkin ya udahlah, umurnya udah lanjut. Tapi begitu lihat anaknya, saya yakinlah saudara pasti akan miris dengan kalimat itu. Saya makan, anak saya makan, setelah itu kami mati. Tapi di tengah situasi itu, Elia tetap percaya Tuhan tidak mungkin salah. Amin. Maka ketika firman Tuhan itu tiba padamu dan situasimu akan sangat menjadi tergoncang dan mungkin akan menjadi tambahan pergumulan ketika hidupmu sedang berat-beratnya, dan Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Anda mendengar firman, ayo beribadah, ayo melayani. Dalam situasi hidupmu sedang berada pada titik yang paling rendah, engkau sedang ada di padang gurun dan mungkin sedang susah, boro-boro melayani Tuhan, hidup saya lagi semraut begini. Thank you kakakku. Ya, Roma 12 ayat 1. Ya, Putri Sulung, terima kasih banyak.
Saya berani pastikan untuk menyampaikan itu Elia gak mudah loh. Tapi yang paling membuat saya takjub adalah wanita ini gak ada bantahan sama sekali. Kepercayaannya kepada Tuhan begitu teguh dan yakin. Ketika Elia ngomong, pulanglah, perbuatlah seperti yang kamu lakukan itu, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Dan janda tua ini dengan taat percaya kepada perkataan Tuhan. Kenapa? Ada firman di belakang, tepung itu gak akan habis, minyak itu tidak akan habis sampai masa kekeringan ini berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, saudara yang sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, belajar percaya. Belajar percaya. Sekalipun tidak mudah. Kitab Roma berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham memilih percaya janji Tuhan. Kalau lihat keadaan, Abraham lihat dirinya, lihat istrinya, lihat keadaan fisik, secara biologis, Sarah itu gak mungkin bisa punya anak. Kalau melihat keadaan dan kenyataan, sulit bagi Abraham untuk percaya tahun depan dia akan memperoleh seorang keturunan. Sulit, gak ada dasar untuk berharap. Tapi di tengah ketidakberdayaannya, dia memilih percaya, Tuhanku sanggup buka jalan. Dan betul, Tuhan mengaruniakan kepada Abraham ketika dia sepakat dan percaya dengan firman Tuhan, ya, Kak Nike Nenggolan. Jadi mungkin kalau hari ini situasimu, Kak Ratu Belayu, engkau mungkin merasa, Pak, saya sedang ada di padang gurun. Tenang. Saya sedang berada pada titik yang paling rendah di hidup saya. Tenang. Rasa-rasanya saya ini seperti orang yang sedang tertimpa segala beban yang paling berat di hidupku. Tenang. Masih ada Tuhan. Ketika Ishak berada pada masa kekeringan, dia punya janji dan berkata, Tuhan memberkati. Ketika janda ini bertemu dengan Elia dengan permintaannya yang sangat-sangat menyayat hati, dia memilih percaya kepada firman yang berkata, tepung itu gak akan habis, minyak itu tidak akan habis. Maka yuk, mungkin apa yang ada padamu gak seberapa. Saya udah sampaikan berkali-kali, modalmu gak seberapa, talentamu gak seberapa. Engkau bukan orang hebat, bukan orang pinter, bukan orang kaya, bukan orang mampu, bukan orang yang punya jaringan banyak, bukan orang yang apapun lah ukuran manusia yang secara kasat mata bisa jadi salah satu pengaruh untuk engkau sukses. Saya katakan, engkau punya Tuhan. Ya, Junita Huta Galung, Kak Ana Sitepu, Kak Andre, Kak Amel, Kak Selo, Kak Judi, Kak Diana, Kak Setia, Kak Rusliana, Kak Ronasia 06, Kak Barsim Barus. Apapun yang terjadi, Bunda Rosdelina, ya, Kak Nelta, Kak Dorsina Adrianus, Kak Weni, Kak Rika 88. Mungkin yang kau punya gak seberapa, no problem. Kak Susi, Baru Manurung, Rusti Manurung, Kak Bali Eksotik, Kak Rosliana Lubis, Helni Lani. Saya katakan sekali, mungkin yang kau punya gak seberapa. Tapi kalau punya Tuhan, Kak Irma, punya janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada janda ini, tepung itu gak akan habis, minyak itu gak akan habis. Kak Selo, belajarlah percaya dan mengandalkan Tuhan atas firman, janji, dan rancangannya. Kenapa janda ini berani membuat apa yang diminta oleh Elia? Karena dia percaya kepada firman tadi, bahwa tepung itu gak akan habis dan minyak itu gak akan habis. Sekalipun kalau dipikir-pikir gimana caranya. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Dia pembuat mujizat sejati. Jadi hari ini teman-teman, engkau yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan jalan keluar, yang sedang berada pada masa-masa sulit, Kak Lisa, Kak Kim, Kak Amel, ya, Kak Ida Jun. Nama saudara lucu-lucu ya, ya, Ibu Mega,
Bunda Rosdelina Kak Anelta. Mungkin hari ini. Thank you, terima kasih banyak saudara. Hari ini engkau merasa Tuhan, benar-benar saya ada di padang gurun banget. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan. Ketika Ishak menabur pada masa kekeringan di lahan yang serba terbatas dan jadi orang asing. Tapi firman Tuhan berkata ketika Ishak menabur, dia punya itu aja, dia tinggal punya benih dan dia tabur. Maka Tuhan memberkati taburannya, memberkati benihnya. Maka tahun itu juga Ishak menuai 100 kali lipat. Dan perhatikan kalimat yang menyertainya, sebab Tuhan memberkati Ishak. Ratio 10:26 Mami Noel, ya, Rustiani Manurung, Kak Weni, Kak Nike Nenggolan, Kak Ana, lakukan sesuatu. Kak Lisa, do something. Orang-orang yang mengalami mujizat, yang mengalami kasih karunia, yang akan mengalami amazing grace, lakukan sesuatu dengan apa yang ada padamu. Saya sudah terlalu banyak melihat dan mengalami dan menyaksikan Tuhan mengerjakan mujizat itu selalu pada apa yang ada padamu. Janda ini punya apa? Tepung dan minyak. Kemudian di masa Elisa ada satu hal yang sama, ada janda lagi. Janda ini adalah istri dari seorang imam dan imam itu sudah dipanggil Tuhan dan imam ini meninggalkan banyak utang sampai 2 anak janda ini akan diambil sebagai pengganti utangnya karena istrinya nggak sanggup bayar. Dia datang kepada Tuhan lewat Nabi Elia dan Nabi Elia bertanya, apa yang kamu punya di rumah? Saya tinggal punya buli-buli kecil berisi sedikit minyak, nggak perlu banyak. Kak Hizkia, gak perlu banyak. Mungkin engkau punya gak sebanyak temanmu, gak sebanyak saudaramu, bakatmu, talentamu, modalmu, kecerdasanmu, kepintaranmu, apa yang ada padamu, bakatmu dan semua yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Mungkin gak seberapa dibanding orang lain, tapi saya katakan bagi Tuhan gak perlu banyak. Yang diperlukan adalah engkau percaya dan taat. Janda di Sarfat ini percaya dan taat ketika firman Tuhan berkata, pulanglah, lakukanlah, tapi buat sedikit 1 roti bundar kecil. Dan dia kerjakan. Janda yang punya utang banyak ditinggal suaminya, dikatakan cuma punya buli-buli kecil dan sedikit minyak. Tapi hamba Tuhan bilang, ayo masuk ke kamarmu, pinjam bejana dari tetanggamu sebanyak-banyaknya, masuklah ke kamar, kuncilah pintu, masuk dengan kedua anakmu. Setelah kamu di sana tuanglah minyak dari buli-buli itu. Dan baru berhenti mujizat itu ketika bejana itu habis. Janda ini gak punya banyak saudara, cuma buli-buli kecil dan sedikit, sudah kecil minyaknya sedikit. Tuhan sanggup melakukan mujizat di hidupmu, gak perlu besar-besar. Kalau modalmu besar, engkau pintar, engkau cerdas, punya banyak, puji Tuhan. Tapi kalaupun kau adalah orang yang terbatas, sangat terbatas, dan super duper amat sangat terbatas menurut pandangan manusia, kamu masih punya Tuhan yang sanggup. Amin. Janda di Sarfat cuma punya tepung terakhir dan minyak terakhir. Mujizat terjadi. Janda pada zaman Elia cuma punya buli-buli kecil dan sedikit minyak. Mujizat terjadi. Ruth hanya punya tenaga, nggak punya ladang, nggak punya relasi, nggak punya kenalan, nggak tahu siapa-siapa. Tuhan berkati. Saya mau sebutkan begitu banyak contoh di Alkitab. Apa rahasianya? Mereka memilih percaya dan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, jadi jangan putus asa ketika Anda sedang bergumul. Bahkan mungkin hari ini kau berkata, saya sedang berada di titik terendah di hidup saya. Tenang, Tuhan sanggup mengangkatmu. Dia adalah pembuat mujizat sejati.
Jangan putus asa. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin, amin. Ayo nyanyikan pujian ini dengan iman dan biarkan Tuhan mengerjakannya dan menggenapi imanmu. Kuasanya bekerja dalam segala keterbatasanmu. Amin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia membelah laut teberau. Dia meneduhkan badai. Dia membawa tiang api dan tiang awan. Dia menyertai, Dia menolong, Dia memberkati. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Mari sama-sama deklarasikan dengan imanmu. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Engkau pembuat mujizat sejati. Oh, Engkau pembuat mujizat sejati. Aku percaya Engkau pembuat mujizat sejati. Dan itu sudah terbukti dan sangat terbukti. Ya, sehebat apapun masalahmu, kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan itu bukan nanti. Sudah menyatakan apa yang kita nyanyikan ini sudah terbukti. Dia Tuhan yang membelah laut, iya. Dia Tuhan yang meneduhkan badai, iya. Yang mustahil terjadi, iya. Saya bilang tadi, bagaimana bisa tepung itu gak habis, minyak itu gak habis, sampai kekeringan itu selesai. Amazed. Maka saya katakan kemarin, serumit apapun, seberat apapun ya, yang hari ini sedang merasa dirimu putus asa, please bangkitkan kepercayaanmu. Engkau masih punya Tuhan
yang sama yang mengerjakan mujizat pada janda-janda di Sarfat, dia adalah Tuhan yang sama yang akan melakukan mujizat di hidupmu. Saya berkali-kali katakan, jangan batasi Tuhan bekerja. Pikiran kita terbatas, pandangan mata kita terbatas, pengertian kita terbatas, pengenalan kita terbatas. Tapi dia Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, mengerti segala sesuatu. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 3 Februari 2025. Bangkitkan kepercayaan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dan gak berubah. Rahasianya cuma 2 kok. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, menaruh harapanmu pada Tuhan. Janda ini sama-sama aja berpikir gini, kalau bahasa nekatnya mungkin udahlah, sama-sama mati kok setelah ini. Apa bedanya? Saya kasih buat nabi ini atau tidak? Oh, hari ini saya pasti mati. Mungkin kalau bahasa premannya itu bahasa pasarnya, sama-sama risiko mati, wis lah. Tapi enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Jadi apa kesulitanmu? Apa pergumulanmu? Saya yakin saudara pasti pernah ditolong Tuhan. Saya yakin saudara pasti pernah diluputkan Tuhan. Saya sangat yakin saudara pernah mengalami bagaimana luar biasanya kuasa Tuhan bekerja di hidupmu. Nah, ayo taruh imanmu. Karena dia sudah nyanyi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, saya yakin. Saya 56 tahun, 57 tahun umurnya tahun ini udah melihat pertolongan Tuhan. Berkali. Dalam lembah kelam, dalam masa-masa sukar. Mungkin ketika hari ini kau merasa ditinggalkan oleh semua orang. Ya, kau mungkin pernah ditinggalkan dan merasa benar-benar alone. Tahu alone ya? Alone. Kau sedang berada pada titik yang paling rendah. Kan ada nyanyi. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Saudara, hari-hari ini orang-orang percaya gak kekurangan firman, gak kekurangan nyanyian iman, enggak. Yang kita kurang adalah berani menyanyikan, yang kita kurang adalah berani mempercayai. Yang sering hilang dari orang percaya hari ini bukan iman, bukan nyanyian iman, bukan firman, bukan nyanyian firman, tapi melakukannya. Saya berkali-kali katakan saudara, ketika engkau ada di titik yang paling rendah di hidupmu, entah karena kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, karena hubungan, karena satu dan lain hal. Ketika engkau ada pada titik yang paling rendah di hidupmu, percayalah kepada Tuhan, deklarasikanlah kebaikan Tuhan, nyanyikanlah imanmu, nyanyikan mujizat Tuhan. Sama seperti Daud ketika benar-benar terjepit di antara 600 orang yang lagi marah dan sakit hati. Dia memilih menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, di titik terendahku aku masih punya Tuhan. Dan Tuhan senang. Tuhan senang. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu sangat disenangi Tuhan. Orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Maka dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kenapa? Sebab orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, wis udah seperti tanah yang angus, nggak bisa tumbuh apa-apa. Ya. Di titik yang paling rendah di hidupmu mungkin hari ini, katakan, aku masih punya Tuhan. Janda di Sarfat ini benar-benar titik rendah. Dia bilang, ini makanan terakhir. Ini makanan terakhir. Ini roti terakhir. Setelah ini saya mati, anak saya mati. Tapi Tuhanmu hidup.
Ya, Tuhan mau hidup. Kak Alisa, Tuhan kita gak mati. Dia Tuhan yang hidup. Amin. Ya, Kak Elda Mani, Rosliana Lubis. Teman-teman yang mungkin hari ini kau merasa, aduh, saya kok rasanya berada di titik yang paling rendah. Di titik terendahku. Saya mau nyanyi ah. Saya udah lama gak nyanyi saudara. Apa sih judulnya? Amin. Oh, ya. Ya, ini janda saudara, aduh benar-benar pada posisi yang paling rendah di hidupnya. Judulnya tak terbatas ya. Makanya tak terbatas, saking tak terbatasnya banyak sekali judulnya. Jadi saya tahu yang mana yang mau dinyanyiin. Ini karaoke-nya. Udah kalau nggak ketemu nanti besok aja lah kita nyanyi saudara ya. Aduh. Saya kalau lihat orang-orang ngalami mujizat itu apa ya? Dibakar kembali semangatnya. Ya, saya kalau baca pertama kali merenungkan apa yang dialami oleh janda di Sarfat, iya ya Tuhan. Maksudnya lo, aduh kalau lihat cara kerja Tuhan. Di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tidak ada yang kami andalkan melebihi Tuhan, sebab kuasamu tidak terbatas menolong kami. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu,
sertakan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntun langkah-langkahku, tak terbatas di dalam hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Saudara, apa yang dialami oleh janda ini menjadi modal dan bekal saudara dan saya percaya. Tenang, apapun musim hidupmu, karena engkau adalah anak, penyertaan Tuhan gak pernah berakhir hidupmu. Ya, ketika musim baik, janda ini punya Tuhan yang sama. Dan ketika ada kekeringan, Dia Tuhan yang pelihara. Bahkan di titik yang paling kritis, tinggal satu kali makan, tinggal satu kali bikin adonan, tinggal satu kali lagi bikin roti bundar. Setelah itu dia makan, anaknya makan, dan mereka akan mati. Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Maka kalau hari ini kau berada di titik yang paling rendah, percaya, aku masih punya Tuhan. Ketika engkau ada pada titik yang paling kritis di hidupmu mungkin hari ini, engkau berkata, aku masih punya Tuhan. Dia gak tinggalin, Dia gak biarin. Apa yang dialami oleh janda ini, pilihlah percaya, pilihlah mengandalkan Tuhan, taruhlah harapanmu pada Tuhan. Orang-orang yang percaya dan menaruh harapannya pada Tuhan nggak pernah dikecewakan, sekalipun mungkin jalannya nggak selalu mulus, jalannya nggak selalu mudah, tapi Dia Tuhan yang menyertaimu dan Dia adalah Tuhan pembuat mujizat di hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Apa yang kami pelajari pagi hari ini dari janda di Sarfat? Apa yang kami pelajari dari Ishak yang sedang mengalami kekeringan? Maka hari ini kami berkata, kami mau menggenapi firman-Mu, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
yang tidak layu daunnya, yang tidak mengalami panas terik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup kami akan menjadi seperti pohon yang tetap produktif sekalipun ada masa-masa sukar. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan menyertai kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena kemurahan Tuhan. Bukan karena apa yang kami miliki dan modal dan keterampilan kecerdasan, tapi karena amazing grace, kasih karunia dan perlakuan istimewa dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di titik terendah di hidup kami masih punya Tuhan. Dan aku percaya hari ini Tuhan mengerjakan semua yang terbaik. Terima kasih Bapa. Sama seperti Ishak menabur dan menuai, sama seperti janda di Sarfat percaya dan mengalami mujizat, maka kami juga akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini percaya kepada Tuhan dan menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Di titik terendah, siapapun saudara-saudaraku yang hari ini sedang bergumul, Engkau menolong janda di Sarfat, Engkau menolong Ishak. Pertolonganmu juga nyata buat semua saudara-saudaraku yang ada di Morning Grace maupun di Pondok Daud. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahanmu. Terima kasih buat pertolonganmu. Terima kasih buat kebaikanmu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau baik bagi kami. Teman-temanku yang sedang berulang tahun hari ini, Engkau berkati dengan umur panjang dan kesehatan di tangan kanan mereka, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri mereka, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat, dan seumur hidup mereka Tuhan kebajikan, kemurahan, pertolongan, belas kasihan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih buat pagi hari ini saudari kami Kak Amel yang anaknya berulang tahun hari ini, berkati sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Seluruh teman-temanku yang hari ini juga sedang berulang tahun, kami mengucap syukur 1 tahun Engkau menjaga, 1 tahun Engkau memelihara. Maka kami juga percaya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, sampai semua rencanamu digenapi. Setiap saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun hari ini mengalami janji firman Tuhan, hidup mereka dipenuhi dengan kebajikan, dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan rahmat, dan amazing grace terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikanmu. Mari saudara-saudara, angkat kedua tanganmu, kita akhiri ibadah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, cinta yang sempurna dari Yesus, hikmat dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama berkata amin, 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 amin. Ya saudara, sampai di sini Morning Grace agak sedikit lambat ya, sampai jam 7.53 di Denpasar, Bali. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf tadi terlambat karena sinyalnya sedang gangguan. Ini sudah kembali normal ya. Kita ketemu lagi besok pagi di Morning Grace. Nanti siang saya nggak bisa hadir Pondok Daud karena sepertinya saya ada kerjaan. Tapi lihat nanti kalau misalnya tiba bisa segera beres, saya akan usahakan jam 10 kita ketemu lagi di Pondok Daud. Tapi kalau enggak, kita ketemu lagi besok di jam 5 pagi di Morning Grace. Sehat, kuat, makmur. Yang sudah hadir terima kasih, jadi berkat yang luar biasa. Kemudian yang sudah tetep layar hari ini 70,3, terima kasih banyak. Saya melihat sekarang tap-tap layar saudara semuanya menjadi berkat yang luar biasa ya. Yang sudah memberi gift, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Dan saudara semua yang hadir pagi hari ini adalah berkat terbesar di dalam hidup saya. Bunda Rosdelina dan juga buat Oma Berta yang ada di Manado, di Ambon. Tuhan berkati ya. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus melimpahimu dengan semua anugerahnya. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, dan berlimpah anugerah dan kemurahan Tuhan. Shalom. Daniel Nugroho, Kak Kristal Cakep, Kak Weni, Ana Sitepu, Neke Sagala, Friska Hutagalung. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Tuhan berkati, limpah kemurahan Tuhan. Kak Helmi, Weni, Sarira, Rich, God bless. Tuhan berkati semuanya. Datang pada Yesus.
dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu baik ya. Kak Dona thank you, Kak Amel thank you, Kak Rika. Terima kasih banyak juga Pak Kak Roslina. Terima kasih banyak ya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayanimu. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Saya mau sarapan dulu. Thank you, God bless. Bye-bye semuanya. Thank you ya.